Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita ketemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunyan Jakarta. Alhamdulillah hari ini adalah hari Jumat Mubarak ya. Saya yakin para penonton semua sudah baca surah Al-Kahfi, sudah baca salawat, perbanyak salawat pada Rasulullah SAW, sudah perbanyak istighfar, dan saya yakin sudah infak subuh ya pagi tadi ya. Alhamdulillah. Baik, agar kajian ini menambahkan rahmat, berkah, dan juga dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah ya, di hari Jumat Mubarak ini izinkan saya sedikit membahas materi atau tema mengenai kekuatan doa ibu. Masya Allah ya. Jadi ini mungkin sering kita dengar ya, sering kita mengharapkan doa dari ibu kita. Memang luar biasa ya kekuatan doa ibu ini. Nah, apa saja ya kekuatan doa ibu ini ya. Jadi apa manfaat kepada kekuatan doa ibu ini ya? Jadi yang pertama kali adalah doa orang ibu itu menembus pintu langit ya, Masya Allah ya. Jadi kita sebagai seorang ibu ya mendoakan anak-anak kita, dan anak-anak juga minta doa kepada ibunya. Karena kan pernah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya di pertemuan tema masalah akhlak ya, akhlak secara manusia, terutama akhlak kepada orang tua. Kan kepada ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, kepada siapa aku harus berbakti? Ya Rasulullah, kepada ibumu. Kepada siapa lagi? Ibumu. Kepada siapa lagi? Ibumu, baru setelah itu ayahmu. Nah, di sini menunjukkan kepada kita peran seorang ibu ya. Seorang ibu telah memiliki luar biasa perannya ya. Peran seorang ibu merupakan pandangan Islam itu menempatkan seorang ibu itu luar biasa. Makanya dikatakan doa seorang ibu itu bisa menembus langit ya. Nah, jadilah oleh karena itu bagaimana agar doa seorang ibu itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadilah ibu-ibu yang solehah ya. Jadi ibu yang solehah adalah ibu yang memantaskan diri dia menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya, mempersiapkan ilmu agama yang baik bagi diri dia untuk keluarganya, menyiapkan generasi-generasi yang baik bagi anak-anaknya gitu ya, kemudian mendidik anak-anaknya ya. Karena apa? Karena kan anak-anak itu kan kedekatan emosionalnya, psikisnya kan banyaknya kepada ibunya ya. Oleh karena itu tadi ya, jadi kalau ingin doa-doa seorang ibu itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah seorang ibu yang bisa memantaskan diri menjadi ibu yang soleha, ibu yang terus belajar, menjadi ibu yang memahami pelajaran agama, mendidik anaknya dengan baik, mengarahkan anaknya dengan baik ya, dan juga tidak kalah pentingnya juga menjadi istri yang solehah tentunya. Nah, kemudian kekuatan doa ibu selain tadi ya menembus langit, kekuatan doa ibu ini adalah inilah yang akan menjaga anak-anaknya ya. Karena apa? Karena seorang ibu itu ya, karena tadi hubungan batinnya sangat dekat kepada anak-anaknya, makanya disarankan sekali kalau kita berdoa. Seorang ibu nih, kita seorang ibu ya, mungkin para penonton semua juga ada yang berperan sebagai ibu, sebenarnya saya juga berperan sebagai seorang ibu. Berdoalah yang baik-baik buat anak-anak kita ya. Jadi berdoa yang baik-baik buat anak kita. Mungkin anak kita ada misalnya sesuatu hal yang membuat kita misalnya kesal atau tidak senang dengan perlakuannya atau dengan sikapnya, bersabarlah ya. Bersabarlah karena apa? Karena anak-anak kita memang dalam proses didikan kita, anak kita dalam proses pengarahan kita, dalam proses pengasuhan kita. Bersabarlah. Oleh karena itu keluarlah ya doa-doa dan lisan-lisan seorang ibu itu, doa-doa yang baik, semarah apapun, sekesal apapun, secapek apapun, tetaplah mendoakan anak-anak yang baik. Kemudian apa lagi? Kekuatan doa ibu adalah meridhoi anak-anak kita ya. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebut nama anak kita satu-satu. Anak kita 3, sebut satu-satu ya namanya. Bisa katakan dengan Allah kalau kita ridho terhadap anak kita, supaya Allah pun ridho terhadap anak kita. Apapun keadaan anak kita, katakan nama anak kita siapa ya, sebutkan nama anaknya, kita katakan dengan Allah, ya Allah ridho terhadap anak hamba yang bernama siapa misalnya gitu ya. Nah, ridhoilah ya Allah, tuntunlah, bimbinglah, jagalah, jauhilah dari maksiat dan dosa, memudahkan urusannya. Subhanallah, begitu anaknya ada 3 ya. Kemudian doakan lagi, minta ridho Allah juga, dan ibu juga masuk, ridhoin dulu anak-anaknya. Setelah itu
minta ridha Allah. Dan ya, ketika kita berdoa untuk anak-anak kita, kata doa seorang ibu ini, jangan segan-segan kita minta sama Allah itu doa-doa yang memang sesuai dengan kebutuhan kita. Walaupun sebenarnya Allah itu tahu apa yang kita inginkan, nggak diucapkan pun dalam hati, Allah sebenarnya tahu apa keinginan seorang ibu terhadap anak-anaknya. Tapi kalau kita ada keinginan, langsung katakan dengan Allah. Tidak bisa bahasa Arabnya, mungkin bisa bahasa Indonesianya. Katakan, mengadu, meminta pada Allah. Anak kita misalnya lagi ujian, ibunya lagi sholat duha, berdoa, berzikir, baca Quran, ya, minta sama Allah, ya Allah, anakku lagi ujian, mudahkan ujiannya, mudahkanlah pemikirannya, kemudian juga dimudahkan juga dia dalam menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Masya Allah, itu luar biasa, ya. Jadi demikianlah kekuatan doa seorang ibu. Apalagi kekuatan doa seorang ibu adalah kekuatan doa seorang ibu inilah yang akan memberi keselamatan bagi anak-anaknya. Ini benar, ya kan? Bisa jadi seseorang anak itu sukses, anak itu berhasil dunia akhiratnya, itu tidak terlepas dari kekuatan seorang ibu. Jadi anak-anak jangan meremehkan suksesnya anak-anak sekarang. Bisa jadi dia doa-doa yang panjang dari ibunya di tengah malam, doa-doa yang kusuk dengan air mata yang luar biasa, yang dia ceritakan kepada Allah bagaimana keinginannya terhadap anak-anaknya, sehingga anaknya menjadi sukses, anaknya bisa berhasil. Itu tidak terlepas dari kekuatan seorang ibu. Oleh karena itu, jadilah kita anak-anak yang berbakti kepada ibu kita. Bukan menafikan masalah ayah, ya. Nanti kita akan ada kajian khusus juga mengenai peran seorang ayah. Jadi hari ini karena memang kita sering adalah kekuatan doa seorang ibu, ya. Jadi mainkanlah peran kita sebagai seorang ibu, ya. Bersabarlah kita dengan keadaan anak-anak kita. Anak-anak kita adalah titipan dari Allah, amanah dari Allah. Karena prestasi kita yang terbesar bukan prestasi kita menjadi wanita yang bisa memiliki semuanya, tapi bagaimana prestasi seorang ibu yang baik adalah bisa menghantarkan anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi anak penyejuk mata, penyejuk hati. Ya, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan yang terakhir, ya, kekuatan doa seorang ibu adalah, ya inilah yang membuat langkah-langkah anak kita itu dimudahkan oleh Allah. Subhanallah. Jadi anak-anak kita tuh dimudahkan langkahnya oleh Allah, bisa jadi keikhlasan hati seorang ibu. Dia telah meridhoi anaknya, memaafkan anak-anaknya. Ini insya Allah dimudahkan oleh Allah langkah-langkah kita, ya. Oleh karena itu baik kita sebagai seorang ibu dengan kekuatan-kekuatan doa yang kita miliki, ayo jadilah seorang ibu yang senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang terjaga dari maksiat dan dosa, anak-anak yang kita lahirkan, anak-anak yang kita besarkan di dunia ini, dan insya Allah nanti anak-anak yang berkumpul bersama kita di surga firdaus Allah nanti. Amin amin ya alamin. Ini itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan Jumat Mubarak ini. Berbanyak doa, ya. Mudah-mudahan Allah meridai kita semua, Allah memberkati kita semua, Allah memberikan kesehatan pada kita semua pada musim pandemi ini. Alhamdulillah, maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.